Aku record ya. Oke. Ini coba aku pakai yang punyanya Kak ini ya. Punyanya Proclash. Jadi itu teman-teman, dia tergantung, oh iya, maksudnya ya, bedanya Proclash apa ya? Kalau teman-teman yang Mastery Class ini tuh materinya lebih update dibanding teman-teman yang Pro Class. Cuman hampir-hampir sama aja teman-teman. Cuman lebih teratur aja, lebih banyak lagi yang dibahas. Mana nih? Sampai lupa. Nah, jadi dia tuh tetap harus menyesuaikan teman-teman. Jadi misal nih, teman-teman objeknya yang ini itu pasnya di skala 1:100. Objek denah yang potongan yang besar ini ya, dia di pasnya skala 1:100 atau enggak skala 175 lah. Tapi teman-teman paksain, teman-teman bikin gede di gambar kerjanya teman-teman itu jadi skala 1:50. Nah, otomatis secara logikanya dia pasti bakal kecil-kecil dibanding sama objeknya teman-teman. Jadi meskipun kita pakai anotatif ya, kita pakai anotatif terus berubah-berubah sesuai skala, objeknya kita tuh juga harus menyesuaikan dengan skalanya. Misalnya kayak gini nih, ini kan objeknya kecil, berarti skala berapa sih yang pas sama objek yang ini? Berarti kan kita harus lihat-lihat dulu nih teman-teman. Nah, ini kan di skala 1:30 misalnya kekecilan nih kelihatannya. Berarti ubah aja di skala 1:20 gitu. Atau enggak di 1:40 gitu. Yang dia lebih kelihatan kayak gitu loh teman-teman. Jadi mesti disesuaikan juga sama si objeknya. Kayak gitu. Kadang kan kita bikin di pondasi ini 1:10. Padahal 1:10 tuh gede banget teman-teman. Jadi misalnya 1A3 tuh segede pondasinya segede gini gitu kan, terus teksnya kecil-kecil gitu. Nah, itu kan artinya nggak sesuai tuh komposisinya. Jadi memang harus disesuaikan juga teman-teman komposisi dari objeknya sama komposisi dari skalanya ke anotatifnya itu teman-teman. Jadi nggak mesti kalau misalnya memang nih objeknya teman-teman tuh kecil banget, misal ukuran tipe 36 gitu ya. Tipe 36 tuh kan kecil banget ya, 6x6 aja. Terus teman-teman taruh di skala di etiket A3. Terus kan jatuhnya kan dia makin kecil di pojok sini doang gitu ya. Di tengah-tengah nyempil gitu doang. Nah, itu tuh juga perlu diiniin lagi teman-teman. Misalnya kan jadi kecil di sini doang kan jadinya nggak proporsional nih. Berarti kita perlu gedein nih. Kalau misalnya memang objeknya kecil, terus etiketnya besar, terus ternyata di skala 1:100 itu tuh kelihatan kecil, berarti digedein aja teman-teman. Pokoknya patokan kita tuh skala 1:100. Kalau misalnya 1:100 itu kelihatan kecil, nggak apa-apa digedein aja. Jadi settingan yang kita kemarin itu tuh fleksibel teman-teman. Jadi nggak mesti teman-teman pakai itu terus kekecilan akhirnya bingung gitu kan ya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan lagi, kan tergantung sama project dan kliennya teman-teman tuh. Misalnya teman-teman dapat klien yang orangnya agak tua, terus ngelihat objek yang kecil-kecil itu tuh agak susah gitu ya. Gedein aja nggak masalah. Terus tergantung lagi kalau misalnya teman-teman dapat project besar gitu ya. Terus bagian-bagian keterangan tuh nggak terlalu penting gitu. Berarti dikecilin aja, nggak masalah. Jadi tax hike yang kemarin itu tuh nggak mesti yang pas banget, teman-teman bisa ngikutin aturan dari Perpu itu, atau nggak ngikutin dari kelas daftar, atau nggak ikutin standar teman-teman sendiri, kayak gitu teman-teman. Nah, ini kan skalanya harusnya pasnya di skala 1:100 ya. Kalau misalnya aku ganti jadi 1:50, dia bakal jadi kecil banget nih. Nah, karena memang objeknya itu tuh memang dibuat pas di skala 1:100. Paham nggak sih teman-teman? Nanti aku jelasin ini agak kurang paham. Jadi memang kita harus sesuaikan dulu objeknya udah pas belum di skala 1:100 itu di etiket kita. Kalau misalnya udah pas, baru kita sesuaikan lagi sama settingan anotatifnya kita, baru kita sesuaiin sama skalanya. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus punya patokan dulu, misalnya kan kita di kelas drafter patokannya 1:100 tuh. Kalau misalnya objek lantai 2 kan biasanya di pasnya 1:100. Beda lagi nanti kalau misalnya objek yang rumah tinggal misalnya lantai 4 atau enggak apartemen gitu ya, otomatis skala 1:100 kan bakal kecilan nih di mereka gitu ya.
Berarti nanti kita tinggal kasih standar aja, misalnya pasnya itu tuh kita ambil patokan di skala 1/200. Berarti kita pas-pasin si anotatifnya itu untuk ukuran 1/200-nya itu teman-teman. Baru nanti entah yang kekecilan, entah di skala yang kecil atau skala yang besar, harusnya bakal pas. Kayak gitu teman-teman. Gimana, bisa dipahami kah? Atau masih bingung? Soalnya kalau misalnya teman-teman mungkin belum terbiasa sama anotatif, kelihatannya bakal kayak gitu sih. Cuma nanti kalau misalnya udah terbiasa sama anotatif, pasti ngerasa anotatif itu tuh lebih enak dibanding skala yang biasa. Gitu. Butuh pembiasaan aja. Gimana? Kak, template blognya kapan dibagikan? Soalnya butuh soalnya kalau boleh di day 10 teman-teman nih. Jadi hari ini kita bakal Zoom untuk D6. Nah, nanti untuk day 7 itu via video materi teman-teman. Jadi bakal aku langsung share. Nah, terus besok kita bakal Zoom soal D8. Jadi nanti biar nggak ngerubah jadwal kita. Jadi hari ini kita double teman-teman di Zoom hari ini. Terus nanti video materinya aku sekalian kirim. Nanti dikirimnya di link record juga teman-teman. Jadi bisa teman-teman pelajari. Karena untuk yang kayak dynamic block sama parameter block ini kan agak advance tuh pelajarannya. Jadi kalau misalnya nanti dimasukkan ke Zoom, takutnya teman-teman nggak bisa ngulang-ngulang lagi. Terus nanti bakal berantem lagi, ada yang pengen cepat, ada yang pengen lambat kan ya. Jadi langsung di bagian video aja. Kalau misalnya ada kesulitan, nanti langsung tanyain aja ke mentor, atau enggak tunggu besok waktu kita Zoom, nanti kita tanya jawab lagi. Apa WIP, Kak? Suka tiba-tiba, oh WIP, suka tiba-tiba ketutup sendiri, padahal udah bener sebelumnya. Itemnya hide banyak, jadi aku trim aja, padahal udah di WIP. Di ini aja coba kalau misalnya nih, tiba-tiba dia nggak ke WIP gitu ya, nanti di Ctrl A aja, terus di klik kanan, terus di send to back semuanya, atau di bring to front semuanya. Nanti dia bakal harusnya udah bener lagi sih teman-teman. Nah, Kak, berarti skala di model itu bukan perbandingan antar objek dengan kertas. Enggak, teman-teman. Jadi, skala di model itu tuh untuk kita ngeliat proporsinya itu udah bener apa enggak. Karena kalau misalnya nih, di model kita bikin skala 1/100. Ini kan teman-teman ngeliat ya garis-garisnya ini. Ini kan udah pas nih di skala 1/100. Tapi waktu kita di model, waduh, nih siapa nih? Waktu kita di layout, kita pakai skala bukan 1/100, misal 1/50. Nah, garis-garisnya ini tuh bakal jadi kecil-kecil, teman-teman. Nah, makanya kita perlu samain yang di model sama di layout supaya tampilannya itu tuh sama. Jadi kita nggak perlu edit-edit lagi waktu di layout. Kayak gitu. Buat supaya tampilannya sama aja sih, teman-teman. Cuman untuk skala dibanding kertasnya itu tuh ada di layout-nya ini nanti. Kayak gitu. D6 nggak ada DWG-nya. Nanti aku share ya, teman-teman. Kak, bab skala di day berapa ya? Soalnya masih nggak paham. Nanti di day besok, teman-teman, di bagian layout nih, ada skala in layout. Kak, kan mulai gambar di day 11. Nah, gambarnya pakai file yang dikasih apa gimana? Iya, nanti kurang lebih previewnya itu di materi day 11 itu tuh kayak gini ya, teman-teman. Sorry. Hari ini materi kita simpel aja, jadi mau tanya jawab juga nggak masalah, teman-teman. Hari ini sebentar aja kok. Yang agak susah nanti mungkin di bagian Zoom-nya. Bagian Zoom video materi. 11. Nah, nanti jadi teman-teman dikasih tahu nih gimana cara bikin denah-denah step by step-nya. Terus nanti teman-teman mengikuti sesuai sama arahan di video materinya. Cuman di video materinya itu cuman nyontohin lantai 1-nya aja. Nah, lantai 2-nya nanti teman-teman gambar sendiri. Gambarnya
persis disamain sama gambar yang ada di sampel ini, teman-teman. Nah, jadi ukuran-ukurannya ngikutin ini. Kalau misalnya ada yang kurang ditambahin, tapi kalau bisa harus standarnya ngikutin yang ini, teman-teman. Kayak gitu. Jadi jangan bikin sendiri ya. Sabar, Kang. D6 dan D7 digabung ya. Iya, biar nanti cepat teman-teman masuk ke materi utamanya gitu. Mulai nanti kamu bikin kopi. Like nggak sih share screen-nya? Nah, gimana teman-teman, nge-like kah atau aman aja? Nih, jadi nanti persis bikin kayak gini nih. Jadi kalau misalnya pengen ditambahin gitu ya boleh, cuman kalau bisa jangan dikurang-kurangin. Kalau gambarnya bikin sendiri kah? Nanti dikasih. Contoh sertifikatnya gimana Kak? Nanti ya teman-teman. Dikerjakan aja dulu. Gitu. Ini ada file CBT-nya juga kalau misalnya teman-teman pengen ada warnanya. Teman-teman pada ngelak nggak? Pada ngelak lagi. Pada ngelek? Halo Dede, jangan ganggu Mama dulu ya. Nih, Mama siapa nih? Oh, ini pada aman nih ya. Ada beberapa yang ngelek. Kan nanti dikasih, nggak dikasih apa tuh? Dulu pada banyak yang ngelek ya. Coba dikeluarin dulu teman-teman terus masuk lagi. Dikasih hadiahnya. Kitchen set. Kitchen kan teman-teman udah dapat juga. Nanti kita ada pakai QR sama yang teman-teman dari D1 yang dikasih itu loh. Itu kan teman-teman bisa pilih tuh. Bagian aset ini yang library AutoCAD ini kan banyak banget ya. Ini. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi kah? Kak, yang ini yang seperti apa ya? DCO, KIDIM, DBA, DOR. Nah, ini kakak udah lihat video kemarin belum? Record kemarin. D5. Coba dicek dulu. Gimana cara pakai library dan script nanti ya. Nanti waktu bikin library nanti ada kok ininya. Ini keterangan ruang dan script. Terus touch up gambar denah nih. Jadi touch up gambar denah tuh kayak dipupurin, terus dikasih maskara, dikasih eyeshadow gitu kan. Nah, jadi kayak dikasih tanaman, dikasih itu bahasa Indo Kak. Yang mana tuh? Videonya? Video materinya? Iya bahasa Indonesia, teman-teman. Itu bukunya buku mana nih? Ini. Iya, ini bahasa Indonesia nih kakak baru lihat. Ini kan udah dikasih dari day pertama Kak, Tuan Muda. Ini dari day 1 sampai day 10, dari day 9 itu bahasa Inggris, bahasa Inggris teman-teman, karena memang kan perintahnya di AutoCAD bahasa Inggris, cuman di bawah-bawahnya bahasa Indonesia kok nih. Nah, ya, tapi hurufnya nggak ada nih. Ini bahasa Indonesia kok. Coba teman-teman baca dulu, dilihat-lihat sampai bawah-bawah gitu kan. Kecamatannya di kantor, teman-teman. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi kah? Ada yang mau kita bahas? Atau cukupkah? Hari ini kita bakal bahas apa, teman-teman? Ada yang udah lihat materinya? D6. Ini D6 kita hari ini D6. Mystery. Gitu. Working with block dan group. Nah, sip. Ada yang tahu bedanya grup sama blok apa? Sebelum kita bahas ke materinya, udah ada yang pada tahu grup dan blok. Tapi sebelum kita ke blok, kita bahas yang grup dulu ya, karena grup lebih simpel dibanding yang blok. Belum. Coba ada yang tahu nggak bedanya grup dan blok? Biasanya tuh
ada 3 yang sering dibandingin yang mirip-mirip fungsinya, cuman beda fungsi. Jadi kadang tuh ada yang salah mengartikan kalau join, grup, sama blok itu tuh hampir sama. Nah, apakah bedanya join, grup, dan blok ini ada yang tahu? Kalau blok di-explode, kalau grup di-ungroup, ya betul. Ya, kita langsung aja ya, teman-teman. Atau ada yang mau ngasih jawaban lagi? Grup itu perkumpulan, siap. Nggak ada nih? Oke. Jadi kita ke grup dulu ya, teman-teman. Jadi kalau grup itu tuh sekedar menggabungkan objek. Kalau misalnya join kemarin kan menyatukan objek, itu pun objeknya bukan objek yang berbeda, cuman kayak garis yang dia sudah menyatu, tinggal kita sambungin aja. Itu join. Tapi kalau grup, dia itu ya D6 belum ada, teman-teman. Nanti aku share. Nah, kalau misalnya grup itu dia lebih menggabungkan beberapa objek di dalam satu grup. Nah, contohnya, misal nih, ini kan ada si kolom. Ini anggap aja kolom. Enggak deh, aku ngambil baru aja deh. Biar kelihatan. Nih, misal kolom ini ya, ini aku copy. Nah, kolom ini kan biasanya kita buatnya per as-as gitu ya. Anggap aja kita bikin asnya 3000, 3000. Nah, terus di tengah-tengah sini deh. Nah, ini kita bikin layer as. Nah, ini misalnya kan biasanya kalau kolom kan kita taruhnya di bawah-bawah sini nih. Nah, kalau aku biasanya bikin grup itu tuh buat kolom kayak gini ya, teman-teman. Jadi, kalau aku mau ngeklik atau mau gimana, itu tinggal 1 kali klik aja. Jadi, grup itu fungsinya kayak menggabungkan kayak gini nih, objek-objek kayak gini. Ini misalnya nih aku pengen copy si kolomnya. Ini kan aku harus select satu-satu nih. Nah, baru aku copy gitu ya ke samping. Nah, caranya kalau misalnya aku tinggal pengen 1 kali klik aja gitu ya, ngelompokin by group gitu, caranya tinggal di-select aja semua objeknya, terus shortcut-nya G enter. G enter. Nah, otomatis ini udah dalam satu grup, teman-teman. Nah, kelihatan kan ya? Ini aku 1 kali klik aja udah ke-select semuanya. Jadi lebih ke situ sih fungsinya, teman-teman. Kadang itu tuh mungkin kayak ngelompokkan kayak simbol-simbol kah, atau misalnya kayak objek ini, kayak nih saklar, terus lampu, itu kan ada di berbagai macam tempat ya. Nah, kita tuh pengen pindah atau pengen copy deh, pengen bikin denah yang berbeda gitu ya, tapi pengen pakai perletakan yang sama. Nah, itu bisa pakai si grup itu, teman-teman. Jadi kita bisa grup. Nah, grup itu ya udah sekedar menggabungkan aja. Dia nggak bisa diklik 2 kali, nggak bisa diedit-edit. Pokoknya sekedar menggabungkan aja, teman-teman, buat dipindah kayak gitu. Kayak gitu. Nah, terus nih kalau misalnya nih ada satu, aku pengen nambahin si kolom lagi nih. Aku pengen nambahin kolom di sini. Terus kan aku kalau misalnya pengen masukin si ini lagi tuh gimana sih caranya gitu ya. Nah, itu tuh kalau misalnya kita ungroup lagi, kan kita harus nge-select satu-satu lagi nih. Nah, asumsikan aja kalau misalnya si objek itu tuh udah penuh sama keterangan, sama grid, sama dinding. Nah, itu kan jadinya agak susah kalau misalnya kita nge-select satu-satu lagi nih. Nah, jadi caranya, tadi kan kita anggap aja kita blok ya, kita grup. Nah, shortcut-nya G enter. Nah, kita G enter. Terus kalau mau nambahin beberapa objek masuk ke dalam grup kita itu, kita pakai yang ini nih, grup edit. Kenapa aku pakai icon? Karena shortcut-nya panjang. Jadi pakai icon aja. Terus kita klik. Nah, ini tinggal bisa kita pilih nih, mau yang add kah atau mau yang remove kah? Karena kita mau nambahin satu objek
kolom ini, kita tinggal add object aja, terus kita select objeknya, terus kita enter. Nah, otomatis dia masuk ke dalam grupnya. Terus kalau misalnya nih kita pengen ngilangin yang ini sama yang ini deh, bagian ini aja kita pengen ilangin gitu ya, kita lepas dari grupnya ini. Berarti tinggal kita select grupnya, terus kita pilih ke grup edit tadi, terus pilih yang remove, teman-teman. Nih, terus pilih aja yang bagian yang kita pengen hilangin. Nah, terus di enter, otomatis dia bakal lepas dari grupnya. Nah, terus nih kalau misalnya ini kan teman-teman udah ke grup nih, ini aku tambahin lagi ya. Udah ke grup, udah G-enter gitu. Tapi nggak ke grup tuh, nggak ada garis yang kayak gini, dia tetap misah-misah. Nah, itu kemungkinan besar di bagian ininya, nih, bagian group selection-nya, itu teman-teman ke off. Ini contoh aku matiin ya. Nah, ini jatuhnya dia nggak ke grup nih. Nah, dia tetap jadi satu-satu, ya kan? Nggak kayak grup tadi. Nih. Nah, caranya itu kita bisa tinggal nyalain lagi, otomatis dia bisa ke pindah-pindah lagi. Nih, maksudnya dia bisa jadi satu lagi, terus kita tinggal satu kali klik aja. Biasanya fungsinya ini itu tuh buat kalau misalnya nih, kita males kayak remove atau add object tadi, tapi kita pengen ngerubah posisi grup-grupnya ini nih, kita pengen yang ini copy ke tengah gitu ya. Itu caranya tinggal di nonaktifin aja selection-nya. Otomatis ini tinggal kita pindah-pindah aja nih. Nah, atau enggak kita pindah ke sini nih. Nah, gitu. Tanpa ngerusak grup yang sebelumnya. Kalau udah tinggal dinyalain aja. Nah, grup yang sebelumnya tetap aman. Nah, tapi kan ini nggak masuk ke dalam grup ya. Nah, caranya kita bisa add lagi kayak tadi. Tinggal di grup enter, diklik aja, terus add object, terus tinggal dipilih deh mana yang mau kita masukin. Kayak gitu. Gampang kan? Nah, kalau grup tuh ya udah sekedar kayak gini aja teman-teman, nggak ada fungsi lainnya. Cuman sekedar untuk memudahkan kita mengelompokkan objek tapi nggak merubah apapun di dalam objeknya itu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman udah selesai sama groupingnya ini, terus teman-teman pengen ngelepas dia dari grupnya. Kalau misalnya kita ini tadi kan dia lepas dari grup, tapi kalau misalnya kita nyalain lagi, otomatis dia masuk lagi kan ke dalam grup. Nih, ini bayangin aja kalau misalnya kita lagi posisi lepas selection-nya, terus ini kita copy-copy nih, kita move gitu ya. Kita move arah ke sini gitu, terus kita move ke sini gitu ya, terus kita move lagi di sini gitu. Ini kalau kita nyalain lagi, nanti dia ke grup teman-teman. Nah, ini kan bakal lebih susah lagi nih kalau misalnya posisinya gambar kita tuh udah full gitu, udah penuh gitu ya. Ini bakal lebih susah lagi. Nah, caranya buat ngelepas dia dari grupnya itu, kita pakai ungroup, teman-teman. Kita nyalain lagi. Ini grupnya kita ungroup, UNG. Enter. Nah, otomatis dia lepas dari si grupnya tadi. Nah, kalau misalnya kita pengen ngegroup objek lainnya, tetap ke grup, teman-teman. Nah, kalau yang ini tadi kan otomatis semua grupnya bakal kelepas gitu. Jadi nggak bakal ada penyatuan lagi. Kalau misalnya di ungroup kan objek yang udah di ungroup di grup di sini nggak bakal pengaruh sama objek yang udah kita ungroup di sini kayak gitu. Nah, kenapa blok itu harus di ungroup, teman-teman? Soalnya kalau misalnya kita explode, ini aja deh. Ini nih. Ini kalau misalnya kita X enter kayak di day 2 kemarin, kalau kita X enter, nah objeknya kita itu bakal rusak, teman-teman. Sedangkan objek kita tadi kan bentuknya blok ya. Nah, kalau kita ungroup, dia nggak bakal ngerusak objeknya. Dia cuma ngelepas groupingnya. Tapi kalau misalnya di explode, dia bakal ngerusak si objeknya. Objeknya bakal ke rusak juga gitu. Jadi makanya kalau misalnya group, itu temennya ungroup. Kayak gitu. Sama kayak Kak siapa tadi yang bilang ya? Tuh, kalau blok di explode, kalau grup di ungroup. Gitu, teman-teman. Gimana? Aman ya? Ya, saya Kak.
Oh. Jadi pastiin yang ini. Nih, ini on group, terus group edit, sama group selection. Jadi pastiin group selection ini nyala ya teman-teman, supaya grupnya teman-teman itu juga aktif. Nah, terus kita bahas si blog. Nah, kalau blog itu gimana sih? Nah, kalau blog itu teman-teman lebih advance lagi nih. Jadi di grup itu kita bisa bikin yang kayak model gini-ginian. Nah, terus bikin kayak model gini-ginian nih, bisa ditarik, bisa diturunin. Nah, bisa dikurang-kurangin. Nah, ini grup teman-teman. Nih bisa dibikin kayak gini. Jadi blog itu, sorry ya teman-teman, blog itu bisa bikin objek kita lebih powerful lagi. Jadi dia punya tab baru supaya kita bisa ngedit objek kita jadi berbagai macam kayak gini nih. Nah, ini namanya grup teman-teman. Ini grup. Tapi kalau misalnya grup ini namanya dynamic block ya teman-teman. Kalau blok biasa, dia cuman bentuknya enter aja yang bakal kita hari ini bikin. Cuman kalau misalnya yang dari template class drafter, ini namanya dynamic block karena udah ada settingan-settingan lagi di dalamnya. Nih, contohnya aja kayak pintu simpel ini aja deh. Nah, ini udah ada parameter linearnya, parameter flip-nya, parameter visibility-nya, terus ada parameter move-nya, parameter scale-nya juga ada. Ini jadi dia lebih advance lagi. Kalau misalnya teman-teman lihat di tab-nya, itu bakal ada banyak banget pilihan-pilihannya. Nih, di sini kan juga ada nih. Nih, ada parameter-parameternya, ada action, parameter set, terus ada ya inilah pokoknya teman-teman, terus ada parameter. Nah, ini namanya dynamic block. Kalau misalnya blok biasa, itu nggak ada yang gini-gininya lagi. Kayak gitu. Jadi lebih advance lagi nih. Nah, nih, ini bisa diganti-ganti lagi nih. Nah, saklar ganda. Nah, pokoknya, nah, terus kalau misalnya blok itu, ini coba aku copy ya, salah satunya. Ini aku copy yang ini aja deh. Ini. Nih. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, bedanya grup sama blok. Makanya kalau misalnya blok itu, kalau grup itu tuh lebih ngebaca objek kita tuh lebih banyak, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya aku klik 2 kali nih. Nah, grupnya itu tuh ngebaca ada 14 objek. 14 objek. Nih, 14 ya. Tapi kalau misalnya objek ini aku aku blok ya misalnya. Ini gak usah deh, biar sama objeknya. Ini aku asal aja ya. Nih, tapi kalau misalnya si blok, itu dia ngebacanya kontrol 1. Nah, dia ngebacanya cuma satu objek aja, teman-teman. Nah, sedangkan yang si grup tadi, itu dia ngebacanya 14 objek. Jadi kenapa si kadang itu tuh grup itu tuh bikin gambar kita tuh lebih berat, teman-teman. Jadi kalau misalnya aku pribadi itu lebih suka pakai si blok karena dia bikin objek kita tuh semakin dikit, kayak semakin dipadatin gitu, teman-teman. Cuman kekurangannya dia bakal susah banget kalau ketemu heads. Itu kekurangannya si blok. Cuman kelebihannya tuh banyak banget. Jadi kayak nggak terlalu pengaruh lagi, nggak kelihatan lagi sih kekurangannya itu. Kayak gitu. Itu salah satu perbedaannya. Nah, cara bikin blok gimana? Hari ini kita di Zoom bakal bikin blok yang simple dulu. Nanti di video materi teman-teman bakal belajar soal bikin dynamic block. Beda ya, blok sama dynamic block. Kaita, apakah di D1 dikasih template kayak file Kaita? Iya, dikasih teman-teman. Cuman teman-teman hari ini harus belajar bikin sendiri blok yang kayak dibikin kelas drafter. Jadi kayak aku bilang kemarin, kelas drafter itu nggak cuma plug ngasih ke teman-teman, tapi kita juga ngasih pelajaran ke teman-teman supaya teman-teman nanti bisa bikin sesuai sama kebutuhannya teman-teman. Karena kan kita nggak tahu nih,
template-nya kelas drafter ini, paletnya kelas drafter ini tuh udah sesuai apa belum sama kebutuhannya teman-teman. Siapa tahu ada yang kurang nih di template-nya kelas drafter. Dengan teman-teman bisa belajar dan bikin sendiri, teman-teman bisa menambahkan sendiri sesuai sama kebutuhan kelas drafter. Mantap kan? Asal jangan diperjualbelikan lagi ya, teman-teman. Karena udah banyak kasusnya. Gitu. Kenapa memang Kak kalau block sama heads ketemu? Jadi heads itu teman-teman dia cuma ngebaca objek-objek dari tool drawing. Jadi dia ngebaca yang udah kita pelajari di day 2. Nah, kalau misalnya dia ketemu heads, dia bakal susah banget ngebacanya teman-teman. Alhasil nanti dia bakal muter-muter terus gitu. Jadi agak ribet juga kalau misalnya ketemu sama heads. Karena heads itu tuh emang anak paling manja sih teman-teman di AutoCAD ya. Banyak banget maunya gitu ya. Kadang loading sendiri, kadang bingung sendiri. Ya, itulah penyakitnya heads. Template-nya belum di-share teman-teman di day 10. Oke, kita lanjut bikin si block. Jadi caranya bikin block sama kayak kita bikin anotatif kemarin ya, waktu bikin attribute definition. Nih, ada nih. Ini contohnya kayak gini ya. Nih. Nih, di-capture aja. Oke, kita langsung mulai bikin ininya dulu ya, teman-teman ya. Oke, jadi caranya teman-teman bisa select objeknya aja. Select objeknya yang pengen dibikin blok, terus kita B-enter, blok. Nah, terus teman-teman kasih nama dia, misalnya pintu top ya. Pintu top. Nah, terus bagian base point-nya ini dicentang aja teman-teman, jadi supaya nggak kelupaan sama pick point-nya, karena pick point-nya itu tuh penting banget menentukan titik mana nanti keluar dari objeknya kita, waktu kita keluar dari paletnya. Nanti aku contohin deh, bedanya nggak di pick point sama di pick point. Nah, kalau udah dicentang aja, terus di bagian ini karena kita udah select objek, jadi nggak perlu di select objek lagi. Pastiin bagian ini teman-teman convert to block, karena kalau misalnya teman-teman pilih yang return, nanti dia nggak bakal jadi block, dia tetap jadi satuan-satuan, objek-objeknya satuan-satuan. Terus kalau misalnya teman-teman pilih delete, nanti dia bakal kehapus, harus kita insert lagi, bakal repot. Jadi pilih aja yang convert to block. Terus block unitnya pastiin sama kayak unit teman-teman yang udah teman-teman setting di awal. Terus di bagian ini pastiin, nah ini anotatifnya nggak perlu dicentang teman-teman, karena ini kan objeknya objek pintu aja nih, nggak ada keterangan di dalamnya. Kalau kayak attribute definition kemarin kan, di dalam blok itu kan ada keterangannya, ada teksnya. Berarti harus kita centang anotatifnya supaya nanti dia terskala. Tapi kalau misalnya objek seperti ini aja, nggak ada keterangannya, nggak ada teks dan lain sebagainya, itu anotatifnya diancentang aja teman-teman. Biar nanti dia nggak ikut ke skala. Kan nanti bingung ya, tiba-tiba keikut skala dia. Terus nanti garis-garisnya jadi kecil-kecil gitu ya, putus-putusnya nanti bakal bingung, jadi nggak usah diancentang aja. Terus ini pilih yang ini dicentang, pastiin low exploding-nya juga dicentang, supaya nanti kalau misalnya teman-teman pengen explode bloknya, itu tetap bisa, kayak gitu. Kalau udah, tinggal di oke aja. Nah, ini pick point, terserah aja teman-teman mau taruh tengah sini kah, mau taruh pinggir sini kah, sesuai kebutuhan aja. Kalau aku biasanya di pojok sini. Nah, otomatis dia masuk ke dalam bloknya. Dia udah jadi file blok. Nih kalau aku jadi kalau misalnya aku pakai Ctrl+1, dia keterangannya udah blok. Kayak gitu. Nah, terus blok itu tuh juga punya kelebihan, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, objek ini namanya kan pintu top nih, terus kita bikin beberapa pintu yang sama ya, kan biasanya nih kita taruh di sini aja deh, biar sekalian. Biar kelihatan kayak bikin denah gitu lah. Nih, kita taruh di sini, terus kita taruh di sini, terus kita taruh di sini gitu ya, terus muter gitu, kita rotate.
Nih, ini kan ada banyak pintu yang kita pasang nih. Terus ternyata klien itu tuh baru ngeh nih, baru ada revisi kalau misalnya ini kan lebar jendela pintunya berapa ya? 880 ya. Terus ternyata pintunya tuh 1000 mili gitu, 1 meter ternyata. Nah, ini kan kalau misalnya kita objek biasa, harus kita ubah satu-satu kan, atau enggak kita hapusin, kita masukin lagi. Nah, kalau misalnya di blok, kita edit satu, semuanya bakal keedit, teman-teman. Contoh, ini aku masuk ke dalam blok editornya ya. Caranya kita bisa klik 2 kali, nanti muncul kayak gini, atau enggak kita bisa ke klik kanan, terus blok editor. Nah, kalau udah di sini, nanti dia masuk ke dalam tab baru namanya blok editor. Ini tinggal kita ubah aja nih, soalnya ini masih dalam bentuk objek yang sebelumnya kita blok. Misalnya kita tambahin jadi 1000 ya tadi ya. Coba aku kasih. Nah, kita tinggal stretch aja, misalnya jadi 1000. Nih. Atasnya juga jadi 1000 ya berarti ya. Nah, kalau udah, ini kok kayak kurang. Nah, kalau misalnya udah kita edit-edit nih, udah kita sesuai revisi, terus tinggal kita close block editor aja. Nah, terus kita save. Nah, otomatis semua pintunya nanti berubah, teman-teman. Nih, 1000 jadi 1000 semua nih. Nah, meskipun kita tadi editnya cuma satu objek aja. Jadi kelebihan blok itu tuh kayak gini, teman-teman. Jadi kita edit satu, semuanya bakal keedit. Ini anggap aja kita lagi ngerjain apartemen 30 lantai gitu ya. Soalnya aku pernahnya project itu ya, teman-teman. Jadi tadi kasusnya itu aja. Ada banyak pintu dengan tipe yang sama, terus kita copy-copy, terus tiap lantai juga ada kan, harus 30 lantai, kita revisi. Nah, itu kan capek ya. Makanya kita pakai si block editor aja, supaya kalau misalnya ada revisi, satu kali edit aja, semuanya bakal keedit. Kayak gitu. Kak, apakah kalau sesudah kita blok, terus kita copy ulang, yang kopian file blok kita mau edit ulang, apakah berubah keduanya? Kalau mau satu aja yang berubah, yang lain tidak berubah, apakah bisa? Bisa, teman-teman. Nanti ada scriptnya namanya unique block. Jadi nanti kayak di SketchUp, jadi ada unique group. Nah, itu sama nanti kayak unique block itu. Contoh nih misalnya ya, aku coba app load. Aku punya filenya nggak ya? Nih ada unique block. Nih, ini tadi kan kalau satu dia edit, semuanya bakal keedit nih. Tapi ternyata aku pengen pintu yang sama, tapi cuman pintu ini aja yang aku pengen edit, yang lainnya nggak pengen aku edit gitu ya. Itu caranya bisa aku pakai unique block. Jadi shortcutnya itu NB. Nanti teman-teman bakal belajar. Sorry, NB apa BN ya? Kayaknya aku lupa nama shortcutnya. Oh, tadi aku conblock apa unique block ya? Oh, salah. App. Nah, NB. Kasih nama misalnya pintu top 2. Enter. Nah, ini kalau misalnya aku klik 2 kali, terus aku enter, ini wipout-nya aku send to back lagi. Nah, ini aku kecilin lagi jadi 200. Terus ini juga aku kecilin lagi jadi 200. Ini aku kecilin lagi. Nah, terus aku close block editor. Otomatis yang berubah cuman bagian ini aja, yang lainnya nggak berubah. Kayak gitu. Nah, lebih simpelnya lagi, teman-teman bisa pakai si dynamic block. Cuma nanti mungkin dynamic block itu tuh yang agak repot nyiapin di awalnya sih, teman-teman. Cuman kalau misalnya udah siap semuanya,
tinggal masukin ke palet, tinggal pakai deh, gampang. Nah, itu tadi si blok. Gak usah di blok sesimpel itu gimana sih? Kalau cuma satu yang gate, nah tadi yang kayak tadi tuh. Nah, kayak gitu teman-teman. Bikin si blok tadi. Jadi ada bikin blok, terus blok editor, terus tadi ada unit block juga. Terus kita sekarang coba bikin yang tadi ya, yang harus di pick point sama bedanya yang nggak di pick point. Contoh nih, aku bikin blok objek yang ini ya, ada 2 gitu. Yang satunya di pick point, satunya nggak di pick point. Jadi kita enter, kita kasih nama pintu pick point, pick ya. Terus kita pick aja di sini. Nah, yang satunya kita enter pintu non pick. Nah, terus kita uncentang, kita langsung oke aja. Nah, dari tampilannya aja tuh udah ada yang berbeda, teman-teman. Jadi, di sini ada vertexnya, yang di sini enggak. Nah, perbedaan yang lebih signifikan lagi, itu bakal kelihatan kalau misalnya kita hapus, terus kita insert ulang, kita masukin ulang objeknya itu tuh ke dalam lembar kerjanya kita. Jadi, cara masukin objek blok ke lembar kerja kita lagi, itu bisa insert, enter. Nah, ini kita tinggal pilih aja tadi pintu ya. Nih, ada pintu pick sama non-pick. Yang pertama dulu deh, yang pintu pick. Ini kalau aku klik, aku keluarin. Ya, dia loading. Kalau pintunya dipakaikan stretch aja, bisa nggak, Kak? Kalau mau edit, bisa. Nanti teman-teman coba belajar waktu dynamic block. Oke, nih. Jadi kelihatan ya perbedaannya, teman-teman. Nih, jadi waktu aku keluarin bloknya, dia otomatis ada di sebelah kursorku. Nih. Nih, jadi ada di sebelah kursorku. Tapi kalau yang non-pick, nih, dia keluarnya nggak pas di sebelah kursorku. Nah, ini kan kita bingung nih, naruhnya di mana nih? Ternyata dia ada di mana nih? Aku coba klik di sini aja ya. Nah, ini waktu aku zoom out, nah ternyata dia di sini nih. Nah, ini anggap aja kalau misalnya semua gambar kerja kita itu lagi penuh banget, lagi full banget, terus harus ada objek yang kayak gini, terus ternyata nempel sama objek yang lainnya, terus bakal ketumpuk, terus pas nge-print ternyata baru kelihatan salahnya ada di sini. Nah, itu bakal repot banget, teman-teman. Jadi lebih baik pastiin yang pick point-nya tadi itu dicentang. Dulu pernah copy dynamic block, tapi pas udah dipaste nggak jadi dynamic block, itu kenapa ya? Apa harus settingannya, apa emang ada settingannya biar nggak bisa di-copy? Harusnya bisa aja sih kalau di-copy paste. Kan mau story, instastory, tak kakaknya boleh nggak? Boleh. Jadinya pick point-nya dari koordinat 00 ya, mirip import SketchUp. Betul sekali. Jadi yang non-pick tadi dia otomatis bikin pick point-nya itu ada di titik koordinat 0,00. Nah, ini bayangin aja kalau misalnya titik 0,00 jauh banget sama objek kita gitu ya. Ini bakal jauh banget objeknya. Waduh, ini bakal repot banget, teman-teman. Jadi pastiin si pick point-nya itu udah nyala. Tapi nih, kalau misalnya teman-teman dapat kasus, dapat dynamic block dari orang gitu ya, terus ternyata dia nggak di pick point nih, terus waktu kita insert dia kemana-mana. Nah, itu nanti ada caranya supaya kita bisa benerin si pick point-nya. Nanti itu ada di pelajaran parameter block waktu di dynamic block di video materi setelah ini bakal aku kirim. Seperti itu ya, teman-teman. Gampang kan? Jadi tadi ada insert block, terus bikin block editor, terus kalau misalnya pengen pecah bloknya tinggal di X enter aja teman-teman ya, sama kayak di day 3 kemarin kalau nggak salah. Kayak gitu. Nah, terus ada
terus ada blok palet nih. Nah, ini kan tadi beda ya teman-teman ya. Jadi ada yang aku jelasin itu tuh ada blok biasa, ada dynamic block, sama nanti ada blok palet. Nah, kenapa mereka bertiga ini dinamain berbeda-beda, teman-teman? Kalau blok biasa, ya udah sekedar kayak enter kayak aku tadi. Kalau misalnya dynamic block itu udah ada parameternya. Jadi ada stretch, terus ada flip, dan lain sebagainya. Nah, kalau blok palet itu yang ada di CTRL 3. Nih, yang ada di sini. Ini aku kan punya nih, punya ITA, terus ada building component juga nih. Nah, ini kalau kita masukin ke dalam kontrol 3 ini, dia namanya blok palet, teman-teman. Kenapa dinamain blok palet? Karena CTRL 3 ini buat tempatnya si palet. Jadi kalau misalnya nih kayak kasusnya Kak Siti Marpuah tadi, kalau misalnya dia nggak bisa di-copy, masukin aja ke dalam blok palet, nanti tinggal dikeluarin. Otomatis nanti dia bakal jadi blok. Kayak gitu. Harusnya ya, kalau misalnya nggak ada kendala dan lain sebagainya, ternyata ada kesalahan gitu, harusnya dia bakal jadi blok. Kayak gitu. Nah, cuman nanti cara masukin ke palet ini gimana, nanti bakal ada di day 10, karena ini ada cara khususnya buat masukin ke sini, teman-teman. Karena kalau misalnya agak ada kesalahan nih, kayak punya aku, dia nggak bakal bisa dikeluarin lagi. Nah, jadi kan capek banget kalau bisa kita harus ngulangin settingannya kalau kita nggak tahu caranya ya. Nah, kalau yang ini kan bisa dikeluarin nih. Nah, jadi kita kalau mau buka objek baru gitu ya, ini anggap aja kita nggak punya template class drafter, terus pakai template ini gitu ya. Kalau misalnya pengen dikeluarin bisa nih. Nah, tanpa ngerubah apapun yang ada di dalam blok paletnya itu. Nih. Ini kalau misalnya aku buka lembar kerja baru lagi, nih nanti dia bakal ke ini juga bisa keluar. Nah, cuman caranya itu nanti di day 10 ya, teman-teman. Waktu teman-teman udah bikin udah dapat si palet ini. Nanti dikasih kok. Sabar aja. Nah, cara nambahin objek baru ke dalam blok yang udah ada itu gimana? Misal, kayak misal nambahin furnitur baru ke dalam blok furnitur yang udah ada, di copy aja ke dalam blok editornya. Jadi contoh nih, misalnya furnitur yang ini nih, yaudah tinggal dimasuk aja ke dalam blok editornya, nanti copy di sini, nanti otomatis waktu di close blok editor nanti dia ada 2. Gitu. Kalau blok di dalam blok bisa nggak? Bisa, asal teman-teman copy. Jadi dari luar nih teman-teman. Jadi misal nih, yang ini aku copy, ini kan bentuknya blok nih. Aku copy ke dalam objek yang ini. Nah, oh nggak bisa. Oh ternyata tidak bisa ada blok di dalam blok. Aku pikir bisa. Tidak bisa teman-teman. Insert file, invalid. Tidak bisa ternyata. Blok di dalam blok ternyata tidak bisa teman-teman. Kayak gitu. Oh, blok biasa ya. Coba deh. Pintu yang ini tadi, aku masukin ke dalam blok yang ini. Oh iya, kalau blok biasa bisa. Cuman kalau dynamic block nggak bisa. Cuman kalau misalnya ini aku explode, terus ini aku enter, nah dia nggak bisa, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin blok di dalam blok itu nggak bisa, tapi kalau copy blok biasa ke dalam blok itu bisa, tapi kalau misalnya dynamic block, copy ke dalam blok editornya blok biasa, itu tidak bisa. Ini kenapa nih? Ada circle di dalam circle, terus jangan buat forum di dalam forum nih, kenapa nih? Kalian ngebahas apa, teman-teman? Kayak gitu. Gampang kan? Oke, kita lanjut dulu ya sebentar ya. Nah, terus kita bakal bahas ada si ini dan si global block. Ada lagi bedanya nama blok nih. Jadi ternyata ada 5, teman-teman. Nambah si ini dan si ini. Nah, bedanya mereka berdua ini apa? Tapi kalau misalnya global
block ini tuh lebih kayak sama kayak insert sih teman-teman, cuman dia dari file yang berbeda. Jadi contoh ya, contoh objek gambar Kak ini, ini nih, Kak Niko dari masterclass. Nah, di masterclass ini kan template-nya berbeda banget nih sama template-nya masterclass. Cuman nih, kalau misalnya ternyata teman-teman itu tuh dapat objek, nah misal objek ini aja deh. Ini kita explode deh ya. Nah, aduh ternyata berat banget. Kenapa dia bikin objek berat banget sih? Nih, masih loading, sabar ya teman-teman ya. Oke, selesai. Kita ganti aja di objek yang lain. Dia berat banget. Oh, anggap ini deh. Jendela yang ini ya. Ini aku hidden dulu. Kasusnya misalnya nih, kita tuh punya file dari orang lain. Terus kita tuh naksir sama file yang teman orang itu tuh bikin. Nah, kalau misalnya copy paste kan kadang kita harus buka file lagi, terus Ctrl+C, Ctrl+V gitu ya. Nah, terus kan kita nggak punya library sendiri. Nah, cuman kalau misalnya pakai yang white block tadi, itu kita bisa bikin objek ini jadi punya file yang berbeda, terus kita bisa insert lagi, teman-teman. Contoh nih, kita bisa W-enter, terus kita pilih objek, pick point, terus kita select objek, kita select objeknya yang pengen kita bikin jadi blok tadi, terus kita enter, terus kita pilih pick point, kita taruh misalnya di sini. Nah, terus ini pilih yang retain aja, supaya nanti kita bisa edit-edit di file yang berbeda. Terus kalau udah, ini kita taruh di mana nih, pengen di mana objeknya. Kita bisa pilih di sini, terus misalnya kita taruh di masterclass ini ya, jendela Niko gitu ya. Terus kita save. Nah, terus pastiin unitnya sama kayak DWG unit yang template-nya kita ya. Karena kan kalau misalnya kita copy paste biasa, unitnya itu kan kadang berbeda ya teman-teman ya. Nah, itu tuh kita bisa pakai blok yang ini supaya nanti unitnya tuh bisa sama gitu. Nah, terus kita oke aja. Nah, otomatis kalau kita lihat di ininya kita, foldernya kita tadi, dia udah ada si jendela Niko tadi. Nah, terus kita coba masukin ke day 6 ya. Nah, ini cara masukinnya itu namanya global block gitu, teman-teman. Cuman caranya sama sih. Kita enter. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pakai apa namanya? Pakai template pakai AutoCAD di bawah 2021 harusnya lebih gampang, teman-teman. Jadi pilihannya tuh ada browse di sini. Coba kita cari ya. Insert AutoCAD. Nih, kayak gini nih. Nih, jadi ada kayak gini tampilannya. Jadi pilih yang ini nih, teman-teman. Nah, cuman kalau misalnya yang di sini, itu pilih aja yang di sini. Nah, terus kita pilih si jendela Niko, kita open. Nah, jadi nanti bakal muncul yang ini. Terus bakal muncul deh. Nah, gampang kan? Jadi kita punya blok, tapi kalau misalnya di file yang DWG yang kita bikin tadi, teman-teman ya, file yang DWG Niko tadi, mana nih, masterclass, DWG Niko, nih, jendela Niko, ini dia bentuknya nggak blok nih. Nah, bentuknya objek per objek, tapi jendela Niko tadi, itu bentuknya si blok gini, teman-teman. Nah, makanya dinamain global block, karena kita bisa ngambil blok dari file mana aja. Contohnya kita bisa ngambil blok dari library block yang dikasih sama kelas drafter. Nah, itu kan banyak banget tuh. Itu bisa teman-teman pilih-pilih mana yang sesuai sama kebutuhannya teman-teman yang paling sering dipakai. Terus tinggal bikin kayak gini tadi deh. Gampang. Dan
isunya ya katanya, nggak tahu ini benar apa enggak karena nggak pernah merhatiin juga. Kenapa tadi milih yang retain supaya di dalam objek yang ini, di dalam file DWG-nya Niko itu dia nggak bentuk blok teman-teman. Jadi tetap terserah aja sih sebenarnya. Cuman biasanya itu nggak dibikin bentuk blok supaya kita bisa edit-edit gitu ya. Kita edit-edit, kita tambahin rectangle di sini gitu ya. Terus kita save. Terus waktu nanti kita masukin lagi, insertin lagi gitu, nanti dia bakal berubah harusnya. Kayak gitu teman-teman. Nah ini kan nggak bisa dikeluarin lagi kan. Nah karena dia berubah nih, jadi berubah kan. Nah makanya tadi itu biar lebih efisien aja kita ngedit-ngeditnya tanpa harus masuk ke dalam blok editornya lagi. Tapi waktu kita pindahin ke sini, dia jadinya blok kayak gitu. Gampang kan? Nah, itu tadi sih. Bedanya si yang berdua ini yang ini tadi. Oh ya, mungkin tadi kelupaan bahas yang ini ya. Jadi kalau yang ini tadi itu teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman punya objek yang sama. Misalnya ini ya. Ini ada dua objek dengan blok yang sama. Nah, ini misalnya aku explode terus aku tambahin rectangle di sini deh gitu ya. Sama di sini gitu biar kelihatan bedanya. Nah, terus aku pengen ganti blok yang ini itu tuh jadi blok yang ini gitu, yang udah aku edit, yang udah aku bikin baru gitu. Jadi caranya tinggal disamain aja namanya teman-teman. Jadi kayak kita copy paste file, tapi ternyata filenya itu masih ada. Jadi tinggal diganti aja sama file yang baru. Nah, konsepnya tuh kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya tadi namanya apa sih? Oh, pintu pick. Ini kita blok ulang, enter, terus kita namain pintu pick. Jadi pastiin namanya sama ya teman-teman ya. Terus kita pick point. Nah, jadi kalau misalnya kita pilih yang read and find ini, otomatis nanti dia keganti sama file yang baru kita update. Kalau misalnya enggak, nanti otomatis kita disuruh ganti namanya. Kayak gitu, penting nggak penting sih ya teman-teman, cuman ada di materi, jadi ya udahlah. Jadi kita pilih yang ini, kita pick point, nah otomatis file yang sebelumnya itu bakal berubah sama kayak yang udah kita perbaharui. Ini kan kelihatannya nggak terlalu ada perbedaan ya, cuman ini bayangin aja teman-teman udah bikin file yang baru atau ternyata yang bikin objeknya itu rekan yang lain gitu ya. Terus kita harus ganti semua tipe pintu itu tuh sama yang udah rekan kita bikin gitu ya. Nah, itu kan kalau misalnya kita harus edit-edit lagi kan capek tuh. Jadi tinggal bikin aja samain namanya, otomatis nanti semuanya tuh bakal keganti. Nah, lebih ke situ sih kalau aku mikir studi kasusnya ya, supaya kelihatan berguna gitu. Kayak gitu. Terus ada kalau yang ini kalau yang ini itu tuh yang kita bahas di day 3 kalau nggak salah, bedanya by layer sama by block. Nah, karena udah kita jelasin, jadi kita nggak jelasin lagi ya. Teman-teman bisa lihat recordnya aja. Jadi perbedaan antara si by block dan by layer. Kayak gitu. Udah sih, itu aja materinya teman-teman. Nanti materi yang agak susah, di day 7 ini nanti videonya bakal aku kirim. Atau sekarang deh, nih biar teman-teman puas. Oh, nanti udah ada di file ini kok, nanti aku kirim linknya aja. Gitu. Nih, jadi nanti di day 10 itu teman-teman dikasih ini nih. Nih, file preparation namanya. Ini kalau misalnya ada yang tanya filenya dikirim di mana, pastinya di grup ya, teman-teman. Nanti di day 10 ditunggu saja. Gimana? Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Itu aja sih materi kita hari ini. Nanti teman-teman lanjut videonya setelah Zoom ini selesai. Setelah di-save dengan nama yang sama, otomatis berubah ya. Betul. Otomatis berubah sama kayak kita copy paste file nih. Jadi kayak ini aku copy, terus aku paste lagi di sini. Oh, ada tulisan kopinya. Biasanya kan ada kan ya teman-teman ya. Jadi misalnya aku copy di sini ya. Terus aku copy lagi. Nah, ini kan ada tulisannya kayak gini nih.
Dia konsepnya sama juga kayak gini. Nah, ini kan kalau misalnya aku pilih yang silang ini, otomatis file yang lama itu kan bakal terganti sama file yang baru. Kayak gitu. Besok presume-nya ya? Enggak. Jadi besok tetap kita bahas jadinya day 8. Jadi biar sesuai jadwal, teman-teman. Makanya hari ini materinya kita double. Kalau hapus blok gimana? Pakai yang ini, teman-teman. Kita kayaknya udah ada kemarin kita bahas ya. Pakai, nah ini. Teman-teman baca sendiri ya, soalnya aku kalau misalnya ada R, ada L, ada S yang bareng-bareng itu agak susah bacanya. Jadi teman-teman baca sendiri aja. Ini. Nih, terus tinggal dipilih aja nih. Jadi ini semuanya bisa kita hapus sih semuanya. Jadi file-file yang nggak kita pakai lagi di dalam lembar kerja kita itu, nah itu kita bisa hapus secara bersamaan pakai ini, teman-teman. Nah, biasanya itu tuh dipakai buat hapus layer atau hapus blok dan lain sebagainya. Cuman hati-hati nih teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman kepakainya sedikit, terus template-nya kelas drafter ternyata banyak yang nggak kepake, terus nanti bakal kehapus semua tuh kalau misalnya teman-teman pilih yang all item. Jadi pastiin centang sesuai sama kebutuhan ya teman-teman ya. Nih. Terus nanti tinggal dipilih aja. Nih. Shortcut-nya PU, betul. Nih, otomatis nanti semua yang nggak kepake nanti bakal hilang, teman-teman. Kayak gitu. Nanti di bagian insert-nya yang biasanya bakal hilang. Enter. Tuh, nanti bagian insert-nya jadi sisa sedikit gitu. Yang nggak kepake-kepake bakal kehapus. Kenapa jendela Niko tadi? Aku masih nggak paham masalah anotatif. Pokoknya gini teman-teman, anotatif itu buat nggak pahamnya nih di mana nih? Coba, nggak pahamnya nih di mana? Di bagian mananya coba? Sambil kita ulangin yang Niko tadi ya. Ini anggap nih. Oh, namanya Indra, teman-teman, bukan Niko. Namanya Indra. Kenapa jadi Niko ya? Nih, jadi misalnya apa ya yang kita bisa bikin? Nah, jendela ini aja deh. Nih, jendela pintu ini aja nih, anggap aja aku nggak punya ya. Nah, jadi kita bisa ke W enter, terus kita pilih select object, terus kita select, nih kita unselect. Kalau unselect itu tuh pencet shift sama terus dipilih ya objeknya. Jadi shift terus pilih objeknya, nanti otomatis selectnya hilang. Nah, kalau udah tinggal di enter aja, terus pilih pick point, misal picknya di atas. Nah, terus pilih retain aja, ini kita taruh di pintu Indra ya. Terus kita save. Terus kita oke deh. Nah, misal kita keluarin di objek yang baru. Kita bisa enter, pilih ke libraries, terus pilih objek yang ini, terus pilih pintu Indra, terus kita open, loading bentar. Nah, terus kita keluarin dia. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya file blog gitu ya, teman-teman tinggal keluarin aja di bagian ini gitu. Misal teman-teman dapat downloadan dari kelas drafter gitu ya, menang giveaway, terus tinggal dipilih aja di sini atau enggak dimasukin ke dalam template-nya teman-teman gitu ya, terus tinggal dimasukin ke palet gitu. Nah, itu lebih gampang sih. Shortcut ditulis dong Kak, biar coba-coba. Ini aku pukul ya. Cara, salah nih schedule. Udah Tara. Tara, 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 Tara. Nah, tinggal teman-teman hafalin aja nih. Nih, ada berapa lembar?
13 lembar ya. 13 lembar nih. Nah, ini kalau nggak salah ada 100 sih kayaknya shortcutnya. Kalau nggak salah ya. Nih. Bisa dimasukin di blog nggak bisa, jadi sama kayak anotatif, tapi pastiin kalau misalnya ada dimensi di dalam blognya itu dianotatifin ya teman-teman ya. Nih ada dimensinya nih. Ini anotatif kan ya? Nih. Hapus blok bisa di satu-satu, itu tadi hapus semua ya, iya. Kalau satu-satu nggak bisa sih teman-teman. Kalau misalnya hapus dari library-nya ya. Cuman kalau misalnya hapus dari filenya gini tuh ya bisa aja. Cuman kalau dari list-nya gitu baru nggak bisa. DWG punya Kak Indra tuh dikasih nggak? Enggak teman-teman. Enggak, soalnya ini punya orang nih. Nanti kita nggak dapat izin nanti dimarahin. Nah, kalau misalnya tukang furnitur lebih suka pakai satuan CM, sedangkan satuan kelas drafter MM, nanti akalin di dimensinya aja. Jadi dimensinya dibikin CM, tapi penggambarannya tetap dibikin MM, supaya nanti template-nya itu nggak berubah, teman-teman. Nah, caranya nanti bisa dilihat di day 5. Who is Nico? Shortcut Yeki Arts nggak ada kayaknya. Iya, soalnya nanti di Yeki Arts itu ada di day 10, nanti ada materinya sendiri, ada sekalian video materinya. Cuma kalau misalnya shortcutnya Yeki Arts, teman-teman bisa pilih di sini-sini aja nih. Ini semuanya udah ada shortcutnya. Nih, nih, tinggal teman-teman pilih aja. Cuman kan teman-teman nggak tahu nih mana yang paling sering dipakai sama yang enggak. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kasih shortcutnya aja, nih ini udah ada nih. Nih, apa Yeki. Kalau shortcutnya aja mah udah ada nih. Nih shortcutnya nih MMM, GGG, JJJ, nah YYY gitu. Nah, cuman kan kita kalau shortcutnya aja kan nggak tahu tuh ukuran pasnya berapa, saat cara settingnya berapa, dan lain sebagainya. Makanya nanti Yeki Arts itu ada video materinya sendiri. Jadi ada shortcutnya sama cara penggunaannya itu di day 21 setelah kelas ini selesai. Materinya udahan. Kalau misalnya habis copy template furnitur dari orang dan mau ngerubah ukuran-ukuran gitu biar cepat sesuai satuan yang digunakan, itu bisa pakai blok tadi kan bisa teman-teman, cuman pastiin eh cuman harus dipastiin lagi aja gitu. Siapa tahu nanti malah jadi ngerusak objeknya teman-teman gitu ya. Kan kita nggak tahu nih, kadang AutoCAD ada ngebugnya kah, atau ada nge-lag-nya kah, atau ternyata malah nggak bisa kah. Jadi bisa disesuaikan aja sesuai kebutuhan gitu. Paris Insert kok beda tampilannya. Iya, soalnya beda AutoCAD-nya kadang kayak gitu. Cuman kalau misalnya ini nanti tampilannya tuh kayak gini teman-teman. Kalau pengen global block tadi pakai pilih yang brush di sini nih kalau tampilannya beda. Oh, share screen-nya nge-lag. Materi bikin template kapan? Ayo. Dibaca, guys. Kak, edit blok satu-satu tadi pakai Autolips ya. Betul. Cara install Yaki Arts nih. Cara install Yaki Arts di day 10. Kenapa nih? Kenapa blog bisa berat banget pas buka kayak blognya tugas Indra tadi? Iya, karena kita bisa lihat ya, bentuknya saja mengerikan gitu teman-teman nih. Jadi ada heads-nya, terus ada heads yang pakai solid tool,
Terus objeknya juga pakai SP-line, terus ada garis-garis yang kayak gini, terus banyak objek yang melengkung-melengkung gini, bentuknya kayak gini dijadiin satu, otomatis dia pasti berat sih teman-teman. Cuman makanya dia di blok satu-satu supaya dia nggak bikin berat si lembar kerjanya. Karena kalau misalnya dia bentuknya bukan blok, terus dipakai di lembar kerjanya, itu pasti lembar kerjanya itu tuh ngebaca semua objek-objek yang udah dia bikin ini. Makanya dia bikin jadi blok gitu teman-teman. Makanya kalau misalnya dieksploit dia butuh waktu lama buat menyesuaikan sama lembar kerjanya kita. Lebih ke situ sih konsepnya ini. Kalau file jendelanya Niko dihapus, apakah library juga hilang? Kita coba ya. Ini kita coba masukin dulu si Niko tadi. Jadi mudah diingat ya kalau misalnya ada Indra aja deh. Oh, Indra di sini deh. Ini kan udah ada Indra nih. Kalau misalnya kita hapus file Indranya, apakah dia juga hilang? Mana kelas, Enscape, terus Indra, hapus, terus kita regen. Oh, dia nggak hilang, cuman mungkin waktu di insert-nya, oh dia nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita masukin ulang, dia nggak bisa teman-teman. Tuh, dia nggak ngebaca lokasinya. Cuman kalau misalnya udah masuk ke dalam lembar kerjanya kita nggak hilang sih. Cuman kalau misalnya mau masukin lagi baru hilang. Gitu. Kalau otakku nge-lag apa bisa diinstal juga kayak Yaki Ars ya coba. Coba dicoba deh, dicari dulu pluginnya. Spek laptopnya apa ya bisa jadi begitu. Nah, nggak tahu juga nih Kak Indra. Boleh. Cara kopas yang di library itu tinggal kopas doang, Kakak. Kalau bisa hati-hati ya teman-teman kopasnya, soalnya itu tuh layernya belum pas, tebal tipisnya juga belum pas. Terus tuh skalanya juga belum pas karena kan biar rapi jadi kita masukinnya terserah aja gitu. Jadi perlu disesuaikan lagi, perlu diskala-skalain lagi sih teman-teman. Banyak banget soalnya nih. Aku pun kadang males pakai ini karena bingung milihnya gitu loh, harus milih satu-satu jadi lama milihnya. Cuman biasanya kepake itu bagian tanam-tanaman gini sih. Spill getbook kelas kecapnya nanti ya. Kalau palet dikasih takut meledak laptopku. Kalau palet ini harusnya ringan sih teman-teman. Cuman kalau teman-teman buka AutoCAD Block ini tuh baru yang berat. Kalau yang ini mungkin pasti berat sih kayaknya. Kalau teman-teman buka. Banyak banget. Kayaknya punya teman-teman lebih banyak lagi deh. Soalnya ini punya masterclass yang aku buka. Cuman kalau misalnya teman-teman blog yang ini harusnya aman aja sih. Apa ya? SketchUp ya tadi ya? SketchUp, SKP, kelas render, bukan ini eksklusif kelas. Mana ya? Enscape, bukan. Mana ya? Aku download di mana ya? Ya pokoknya adalah teman-teman, nanti di-share kok. Yang ini udah di-share AutoCAD blognya, AutoCAD library, tapi kalau misalnya blog template-nya nanti dari 10. Itu copy template-nya tinggal copy aja kan, kalau template nanti ada caranya teman-teman, nggak di copy aja, nanti ada caranya buat bisa masukin ke dalam AutoCAD-nya teman-teman. Caranya ada di day 10 ya teman-teman, ini masih day 7. Mau juga template yang masterclass, nah coba bilang ke Karosim ya, ada royaltinya atau enggak gitu. Beli laptop baru ya. Itu aja sih teman-teman materi kita hari ini. Mau disudahi kah teman-teman Zoom-nya supaya teman-teman bisa lanjut materinya ke Dynamic Block. Day 10 sepertinya spesial sekali, betul, soalnya day 10 ini tuh kayak
Jadi day 1 sampai day 9 itu tuh teman-teman mempersiapkan file-file teman-teman untuk berperang di day 11 sampai day 21. Nah, di day 10 ini teman-teman sudah dikasih kayak peralatan-peralatan buat perangnya. Nah, sepertinya seperti kayak gitu, teman-teman. Nanti anotatif sama skalanya kita bahas besok aja ya, waktu di layout dan waktu di layout, soalnya ada scale in layout sekalian. Gimana teman-teman? Aman ya? Aku coba stop share. Nanti teman-teman bisa ulang-ulang Zoom hari ini, sama nanti aku kirimin link buat video materinya. Jadi aku upload Zoom ini malam ini juga, teman-teman. Oke, kalau gitu kita sudahi saja ya malam ini, teman-teman. Biar teman-teman bisa langsung belajar. Thank you buat teman-teman yang udah hadir. Sorry kalau misalnya aku ada salah-salah kata atau ada yang belum kejawab. Kita lanjut lagi besok. Teman-teman tolong pelajari video materi. Kalau bisa sambil praktek ya, teman-teman. Nanti hasil latihannya tolong di-spill ke grup ya, biar kita semua ngeliat dan mentor-mentor juga ngeliat. Oke, kalau gitu aku close Zoom-nya ya, teman-teman. Thank you so much. Selamat malam.